Halo, selamat sore semuanya. Kali ini kan lama udah nggak bikin video ya. Jadi ini aku ada kayak konsep video baru. Jadi aku mau bikin konten tuh kayak baca-bacain pertanyaan atau pengalaman driver di grup Maxim di Facebook, dan aku bakal jawab sepengalamanku ya. Dan mungkin bisa bermanfaat buat sahabat driver semua, eh, baik yang baru daftar atau yang baru daftar dan belum mulai narik, dan yang udah narik tapi belum lama gitu ya. Kalau buat sepuh ya mohon maaf ya kalau misal ada pengalamanku, ada jawabanku yang kurang tepat, tapi ini soalnya murni pengalamanku ya, jadi ini bersifatnya subjektif, tapi aku akan jawab setepat mungkin dan sepengalamanku ya. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. Eh, oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama Gak mungkin, gak mungkin. ini dari Facebook bernama KZR. Info dong puh, kenapa tiba-tiba Prio terputus ya? Nah, untuk kasus kali ini ada beberapa kemungkinan ya. Jadi kayak Prio terputus itu bisa jadi karena kita melakukan pelanggaran mungkin gitu ya. Melakukan pelanggaran, entah itu merubah tarif, tidak tepat jamnya untuk menjemput reservasi, terus atau dia diadukan oleh customernya. Terus keduanya bisa jadi itu tuh ada verifikasi data di daerah tersebut ya, dan kita belum verifikasi atau belum konfirmasi ke kantor untuk memverifikasi ulang baik atribut, terus kendaraannya, STNK-nya sama apa enggak gitu. Soalnya pengalamanku gitu, aku pernah dulu akun Maxim Pekalongan udah Prio, terus aku tuh ke Denpasar. Nah, udah berapa hari narik, seminggu gitulah ya. Tiba-tiba akun aku tuh yang dari Prio kembali ke terhubung. Nah, setelah aku cari-cari tahu, ternyata itu tuh aku harus verifikasi ulang data meliputi atribut kendaraan dan drivernya sama nggak sih sama yang di akun gitu. Nah, setelah aku urus, Prio aku kembali lagi. Itu sih. Tapi kalau terputus ya nggak tahu ya. Coba kita lihat komentarnya ya. Ke kantornya harus ke kantor bro, perbaikin biar kerja utamanya, biar cara kerjanya. Nah itu kan ke kantor. Terus ini ada lagi nih dari Mas Ilham Hakam, ke kantor aja minta penjelasan, yang penting ada pelicin atau amplop buat pasti. Kalau soal pelicin sih aku nggak tahu ya, cuman kalau bener-bener kita nggak melakukan pengelanggaran, harusnya sih tanpa pelicin, tanpa apapun pasti diurusin sama kantor Maximnya. Ini ada nih dari Mas Henry MVP Legend, selamat tinggal jadi anggota Maxim bang. Hehe, soalnya ini mungkin Bang Henry ini udah menduga bahwa si TS ini melakukan pelanggaran, jadi ya nggak ada harapan lagi, mungkin dia bermaksudnya gitu. Suruh Prio lagi beli jaket, untung lagi Maxim. Kalau ini sih enggak ya, nggak akan gitu, soalnya ketika kita udah beli atribut sekali, udah Prio sekali, itu udah biasanya nggak bakal Maxim kayak memeras drivernya gitu, enggak. Oke, kita ke postingan berikutnya. Bentar dicari dulu ya. Nah ini dari Mas Ferry Warawiri. Ini akun yang bermasalah, apa admin yang lagi penuh masalah ya? Masa on dari beduk subuh sampai gini hari nggak ada yang nyantol satupun. Nah, untuk akun yang eh, orderannya sepi gitu ada beberapa alasan. Satu, akun itu belum Prio, jadi pasti bakalan sepi, kebanyakan sepi lah. Soalnya gini sistemnya, akun Prio itu ibarat karyawan, dan akun non Prio itu ibarat orang magang lah. Jadi untuk pekerjaan atau orderan tuh bakal diprioritasin ke karyawan dulu. Kalau karyawan gak bisa, baru ke orang yang magang itu. Sama juga di Maxim, orderan itu akan diprioritaskan dulu, dikasih, ditawarin ke
prioritas. Setelah prioritas itu nolak atau lagi sibuk atau lagi off gitu ya, menolak orderan yang diberikan, bakal dilempar ke list atau langsung ke driver yang paling dekat, walaupun itu non prio bisa aja masuk gitu. Terus keduanya, kota itu mungkin emang masih sepi ya orderannya. Contoh aku di Pekalongan itu aku biasa dapat orderan tuh paling ya 6 sampai 9 gitu. Beda kalau di Denpasar bisa sampai 19, 25 gitu. Jadi itu tuh ngaruh juga di kota di mana driver itu on ya. Jadi gitu. Terus yang ketiga, kalau aku non prio gitu ya, mungkin bisa bisa jadi dia apa nimbrungnya itu sama driver yang udah prio, jadi bakal kalah. Soalnya sistemnya gini, aku non prio, kalau dia nongkrongnya sama prio ya pasti ya akunya bakal orderannya itu bakal kesedot ke yang prio dulu gitu. Nah tapi di kasusnya Mas Ferry Warawiri ini, selain alasan-alasan tadi, juga ini tuh bisanya sepi itu karena memang dari statistiknya atau performanya akunnya Mas Ferry Warawiri ini tuh memang jumlah RRO-nya itu memang kecil banget. Jumlah rata-rata order terselesaikan selama sehari itu kecil banget. Dia ada di 2,08. Berarti rata-rata sehari dan dikumpulkan selama seminggu lah kalau nggak salah ya, akumulasinya itu dia narik per hari itu paling kayak 2 gitu-gitu doang. Nah, tipsnya adalah kalau kita ingin mengejar RRO dan RRO itu berpengaruh sama kegacoran akun kita, nah mau nggak mau kita tuh di saat kondisi seperti ini kita nggak harus ngincar baiknya dulu. Delivery jalanin, food shop jalanin, food and good jalanin aja, demi untuk nargetin lagi orderan kita itu per harinya tuh bisa sampai 10 ke atas lah, 10 titik berapa gitu. Kalau udah gitu, sepengalaman aku pasti gacor ya. Kalau untuk lain-lainnya sih main bagus sih, komentar juga banyak, cuman aku pribadi sangat percaya bahwa indikator yang paling berpengaruh itu RRO gitu ya. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, ini dari Dimas Muhammad. Assalamualaikum, info dong kenapa RRO 4,95 jadi penonton terus ya. Nah ini baru aja kita bahaskan tentang RRO. Nah memang gini, soalnya aku tuh dulu ya gini, pas di Pekalongan RRO aku itu karena jarang narik juga kan, udah males kan, kebanyakan sepi gitu. RRO aku tuh kayak 1, berapa gitu. Terus pas di Bali mungkin ketolong juga karena memang di sana tuh rame, jadi ngejar buat RRO aku biar gede lagi angkanya itu ya lumayan mudah. Tapi aku waktu itu apapun aku jalanin, kayak food, terus delivery atau apapun aku jalanin semua, kayak cleaning juga gitu. Jadi cuma butuh kayak 2 hari atau 3 hari RRO udah naik lagi. Dan mulai saat itu orderan penumpang itu nyangkau terus. Jadi kayak dapat penumpang nih, udah mau nyampe tujuan, belum aku turunin udah ditawarin orderan selanjutnya lagi gitu sih. Jadi buat driver Maxim sekalian, ini mungkin ini pendapat pribadi ya, tapi yang bisa aku sampaikan, kejarlah RRO kalian supaya di atas 10 lah atau di atas 9 gitu. Insya Allah bakal gampang sih. Oke, itu ya. Terus kita nyari lagi pertanyaan selanjutnya. Dulu ngisi bensin kita off, dulu takut bunyi. Sekarang ngantri 10 motor orang bunyi pisan, kosim. Nah kalau kayak gini tuh kita itu nggak bisa nyalahin Maxim ya. Aku termasuknya percaya kok bahwa dalam suatu kota itu orderan Maxim itu banyak. Cuman kan ada faktor kayak drivernya juga banyak mungkin gitu kan. Terus kota itu walaupun banyak cuman nggak sebanyak kota-kota besar. Misal kayak kotaku di Pekalongan kan nggak terlalu banyak ya. Ya banyaknya itu dalam ukuran kota sekecil itu ya mungkin cukup banyak, cuman ya dibagi sama jumlah drivernya juga gitu kan. Nah kalau kita lagi nggak gacor gini, jarang bunyi gitu tuh, kita tuh nggak
bisa nyalahin Maxim. Lagian kita itu harus perbaiki mindset kita bahwa kita itu ketika ada masalah atau ada apa itu nggak bisa langsung kita menyalahkan pihak lain gitu. Kita cari tahu apa memang akun kita performanya kurang bagus atau apa, atau mungkin kalau misal emang di kota itu sepi, ya udah hijrah aja ke kota besar lain yang misal lebih rame gitu. Ya mungkin kita bakal ditentang ya kayak sama driver lain, mungkin ngapain lu kesini sini, tapi kan itu enggak, tapi itu jarang terjadi sih, jarang ada omong kayak gitu. Cuman kan dalam hatinya mungkin gitu. Cuman ya kita niat aja kan nyari rezeki kan, terus numpang nyari rezeki ke kota orang lain gitu ya, fine fine aja. Maksudnya mereka juga nggak berhak melarang kita kan. Nah jadi itu kalau misal sepi, beraniin diri buat hijrah ke kota lain yang lebih besar, yang lebih rame order Maximnya. Jangan terpaku cuma nyalahin Maxim doang, itu nggak ada perubahan apa-apa. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nih, terus ada di Mas Alfat. Terima kasih Mang Kosim, pagi-pagi udah dikasih hadiah. Kocak, HP ditaruh di saku rompi, kedengar ada orderan masuk, pas mau dipencet terima, auto langsung mati sendiri. WKWKWK agak aneh sih, emang sebelumnya juga dulu pernah gini 2 kali dan ini ketiga kalinya. PTO nambah 2 deh. Ini maksudnya gimana ya? Mau dipencet auto langsung mati sendiri. Nah, jadi gini, ada driver Maxim juga yang bertanya-tanya, kenapa sih kok auto mati tapi kok dapat PTO gitu. Nah, mungkin memang bener kejadian gitu ya. Cuman ada kemungkinan lain. Jadi gini loh, bisa jadi kita lupa matiin auto, masih hijau autonya, dan waktu itu tuh sinyal kita atau HP kita emang lagi lemot. Terus ketika ada orderan masuk, kita tuh nggak terima, nggak dipencet terima. Nah, sistemnya Maxim, kalau misal ada orderan masuk, ketika auto kita on ya, terus kita disodorin orderan dan kita nggak terima itu, bakalan autonya tuh mati sendiri. Jadi Maxim tuh kayak, wah ini driver tadi autonya di onin, tapi ketika dikasih orderan malah nggak diterima. Ya udahlah, kita matiin autonya otomatis, mungkin si driver itu emang lagi sibuk. Nah itu, jadi yang bikin salah paham itu mungkin gini, pas drivernya itu buka akun Maxim, autonya merah tapi kok dapat PTO. Nah itu sebenarnya tuh bisa aja autonya itu memang dari awal tuh hijau atau on, tapi setelah kita menolak itu auto bakal switch otomatis ke off gitu. Jadi mungkin gitu, tapi ada kemungkinan juga bahwa memang sistem Maxim itu kadang belum optimal ya. Ketika kita udah matiin auto tapi masuk, mungkin itu bisa aja terjadi sih. Cuman kemungkinan lainnya itu sinyal jelek, HP lemot, terus ketika kita lupa matiin auto juga, dan kebetulan kita dapat orderan auto masuk gitu. Tapi jangan patah semangat ya. Kalau PTO itu pelanggaran apa, pembatalan, penolakan, apa sih namanya, penugasan tugas otomatis gitu ya, kayak kalau nggak salah PTO itu nggak terlalu pengaruh banget sih di performa akun kita. Malah yang jadi apa, ngaruh banget itu ketika kita dapat PBO, pelanggaran berdasarkan order gitu. Kalau sepengalamanku gitu ya. Kalau PTO sih malah aku driver Maxim yang selalu percaya bahwa, atau selalu lakuin ketika orderan aku udah 100 udah 100, terus ratingnya tuh 0,99 gitu, aku selalu sengaja PTO-in 1 kali. Soalnya sepengalaman aku, PTO 1 itu di akun aku gacor banget. Beda dengan ketika aku orderannya udah 100 dan ratingnya 0,99, itu malah berat kalau. Tapi ya mungkin bisa beda sih. Ya udah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini terakhir ya, soalnya videonya udah 14 menit. Terus, nah ini dari Mas Hedra Irawan, izin bertanya kepada senior, kalau mau ngilangin PTO berapa orderan? Ada yang bilang 30, ada juga yang bilang 100 orderan. Yang bener yang mana? Nah ini aku jawab ya. Jadi di sistem Maxim itu sistemnya gini, 100 orderan lama
akan tergantikan perlahan dengan 100 orderan baru gitu. Nah, paham kan? Jadi misal gini nih, orderan lama itu misal kayak eh, gelas berisi teh atau air kotor lah ya. Terus ketika kita tuangin air putih yang dimana artinya itu orderan baru, dituangin terus kan lama-lama kan yang air kotor itu bakal keluar. Nah itu sistemnya gitu. Jadi orderan lama itu ketika kita ngelakuin orderan yang baru terus lama-lama orderan itu akan tersingkir keluar. Begitu juga dengan pelanggaran-pelanggaran kita yang pernah kita lakuin. Jadi ya yang jawaban yang benar itu sesudah kita mencapai 100 orderan itu bakalan hilang. Nah ini kan tanya eh, berapa orderan 100, tapi untuk durasinya bakal hilang sampai kapan itu tergantung dari kerja kita dalam sehari itu. Kalau kita memang sehari bisa mencapai 20 orderan 25 gitu ya, mungkin dalam 3 hari 4 hari itu udah hilang lagi. Soalnya kan katakanlah 4 hari ya, seharinya kita 25 orderan. Nah itu kan 25 kali 4 kan 100, jadi itu bakalan ngilangin orderan 100 yang lama itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah oke, jadi untuk video sesi tanya jawab bersumber dari Facebook segini dulu. Semoga sedikit banyak bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan driver Maxim semua, dan semoga bermanfaat. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.